Halo, perkenalkan saya Maya Fitrianti, dosen peneliti di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH ITB. Nah, saya juga peneliti di Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi ITB. Bidang keahlian yang saya tekuni adalah bioteknologi mikroba. Nah, khususnya saat ini yang terkait dengan mikrobiologi makanan. Hal yang membuat saya tertarik sebenarnya menekuni bidang mikrobiologi ini karena ternyata peranan mikroba seperti bakteri, virus misalnya sangatlah besar dalam kehidupan kita, termasuk kaitannya dengan makanan dan juga kesehatan. Nah, seperti saat ini misalnya ketika dunia dilanda pandemi virus COVID-19, kita kan jadi semakin sadar nih bahwa mikroba seperti virus, bakteri itu benar-benar ada di mana-mana, termasuk salah satunya pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Menurut data WHO, ada lebih dari 200 penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan. Kenapa? Ya karena makanannya terkontaminasi oleh mikroba, seperti bakteri salah satunya. Nah, ini kan jadinya merugikan ya, dimakan tidak bisa, disimpan pun lama-lama akan membusuk dan tidak baik tentunya untuk kesehatan kita. Nah, sebetulnya makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu bisa terkontaminasi oleh bakteri mulai dari ketika bahan makanan itu dipanen atau pada saat pasca panen, kemudian ketika diolah di pabrik ataupun misalnya di rumah kita, sampai ketika makanan itu tiba di depan kita. Nah, atau yang populer dengan istilah from farm to plate. Nah, hal ini kan pastinya jadi merugikan ya, karena makanan yang tadinya bisa kita konsumsi menjadi sia-sia dan akan berakhir di tempat sampah. Nah, tentu di saat pandemi seperti ini sekarang, kita juga tidak lupa semakin gencar melaksanakan protokol kesehatan. Semua harus serba bersih, mulai dari tangan kita, termasuk makanan yang akan kita konsumsi juga. Jadi kita semakin sadar bahwa makanan itu juga selain enak, sehat, tapi juga ya harus bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian pertanyaannya kan bagaimana sih caranya untuk membunuh bakteri yang ada pada makanan? Atau dengan kata lain, kita mau memastikan nih bahwa makanan yang akan kita konsumsi itu betul-betul aman untuk kita. Nah, sebetulnya sejak 1,5 juta tahun yang lalu, manusia ini sudah mulai mengembangkan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa makanan yang akan kita makan ini aman dan juga tentu tahan lama saat disimpannya. Contoh paling sederhana saja misalnya dengan cara memasak menggunakan api. Nah, cara lain misalnya pengeringan, atau kita kenalkan buah-buahan bisa kita keringkan. Kemudian ada juga dengan teknik pengasapan seperti daging asap. Kemudian cara lain misalnya dengan penggaraman atau memberikan garam dengan kadar tinggi seperti saat kita membuat ikan asin. Nah, atau juga melalui berbagai cara fermentasi. Misalnya makanan fermentasi yang kita kenal ada tape atau kimchi. Nah, semua itu kita lakukan sebenarnya selain untuk memastikan bahwa makanan kita ini aman dikonsumsi ya, dengan kata lain tadi bebas dari bakteri ataupun misalnya virus, tapi juga supaya makanan tersebut bisa tahan lama selama kita simpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian pada abad ke-19 berkembanglah suatu teknologi yang disebut dengan teknologi pasteurisasi. Nah, teknologi ini pada mulanya dicetuskan oleh seorang ahli mikrobiologi dari Prancis namanya Louis Pasteur. Makanya disebut sebagai pasteurisasi. Nah, metode pasteurisasi ini umumnya dilakukan menggunakan temperatur 65 sampai 140 derajat Celcius dengan rentang waktu bervariasi mulai dari hitungan detik sampai 30 menit. Nah, teknologi ini sudah umum sebenarnya digunakan di industri makanan, misalnya untuk mensterilisasikan susu ataupun jus, sehingga tentu saja menjadi aman untuk dikonsumsi dan memiliki daya simpan yang baik. Nah, akan tetapi metode pemanasan ini sebetulnya tidak hanya membunuh bakteri, tapi juga berpotensi merusak kandungan nutrisi yang penting dalam makanan, termasuk vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu ada potensi juga dia bisa merubah rasa, misalnya tekstur, ataupun warna dari si makanan itu. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kemudian berkembanglah berbagai macam metode alternatif. Nah, tujuannya yaitu tadi untuk mensterilisasikan makanan, namun sekaligus juga bisa tetap menjaga kandungan nutrisi yang ada dalam makanan. Dan kualitas-kualitas sensori pada makanan pun seperti tadi misalnya rasa, tekstur, ataupun warna sebisa mungkin tidak berubah. Nah, salah satu metode alternatif untuk membunuh bakteri yang ada pada makanan adalah
menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini sebenarnya adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi di atas 20 kHz atau di luar batas frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Nah, seperti di gambar yang sudah saya tampilkan tadi di awal, rentang frekuensi gelombang ultrasonik itu kan sangat luas. Nah, pada frekuensi 20 hingga ratusan kilohertz misalnya, atau yang dikenal sebagai power ultrasound, gelombang ultrasonik ini dapat digunakan untuk homogenisasi ataupun memecahkan sel. Nah, mungkin alatnya ini sudah pernah Anda lihat di lab kimia misalnya ataupun di lab biologi. Nah, pada rentang frekuensi yang lebih tinggi lagi di kisaran megahertz, gelombang ultrasonik ini dapat dimanfaatkan sebagai alat diagnostik. Misalnya di bidang kesehatan yang sering Anda dengar adalah untuk USG atau ultrasound sonografi untuk memeriksa kondisi janin. Nah, pemanfaatan lainnya adalah di bidang mekanika, misalnya untuk mengecek atau mengetes adanya keretakan ataupun kegagalan struktur. Lalu kemudian apa sih yang saya dan tim di ITB coba lakukan terkait pemanfaatan gelombang ultrasonik ini, khususnya untuk membunuh bakteri dan mengawetkan makanan. Nah, saya dan tim berusaha untuk mempelajari lebih dalam efek dari gelombang ultrasonik ini terhadap si bakterinya tadi. Jadi bagaimana nanti kerusakan struktur sel bakteri itu setelah kita berikan perlakuan gelombang ultrasonik. Jadi secara fundamental kami ingin mengetahui dulu bagaimana si bakteri ini rusak. Nah, kemudian nanti akan kita aplikasikan untuk mensterilisasikan berbagai jenis bahan makanan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulailah dengan membuat terlebih dahulu prototipe alat ultrasonikasi. Nah, kemudian kenapa sih harus repot-repot membuat alat ultrasonikasi sendiri? Kenapa tidak menggunakan yang sudah ada saja di pasaran? Nah, ini karena umumnya alat ultrasonikasi yang sudah ada di pasaran itu hanya bekerja di satu frekuensi saja, umumnya di 20 atau 22 kHz. Nah, tadi di awal seperti yang sempat saya singgung, rentang frekuensi dari gelombang ultrasonik itu kan sangat lebar, mulai dari kilohertz sampai megahertz. Nah, kita ingin mengetahui efek samping dari frekuensi yang berbeda-beda terhadap si struktur sel bakterinya itu. Nah, untuk mengetahui kerusakan si sel bakteri ini, kita lakukan percobaan baik dari sisi eksperimental maupun menggunakan pemodelan. Nah, hasil eksperimen menggunakan prototipe kami menunjukkan bahwa si sel bakteri itu akan rusak dan mati setelah ultrasonikasi seperti yang terlihat pada gambar mikroskop elektron berikut ini. Nah, kemudian dari hasil pemodelan yang sudah kita lakukan juga, ternyata ada dua cara bagaimana si bakteri itu dapat rusak dan kemudian mati setelah diberikan perlakuan ultrasonikasi. Nah, pada cara yang pertama atau kita sebut sebagai bursting mode, si sel bakteri ini akan pecah. Nah, sebenarnya untuk ini Anda bisa membayangkan ketika Anda memeluk balon dengan sangat erat, kemudian kan balon itu akan meletus pecah begitu ya. Nah, si balon ini ibaratnya adalah si sel bakteri tersebut. Nah, cara yang kedua adalah si bakteri tersebut nanti akan terbentuk pori ataupun lubang gitu ya di permukaan si sel bakterinya tersebut, atau kita sebut juga sebagai mode perforating. Nah, Anda bisa bayangkan kembali ini seperti yang balon tadi. Jadi kalau misalnya balonnya ini adalah sel bakteri, terus kita tusuk, nah berlubang dan kemudian pecah. Nah, setelah dari tahap awal ini tadi kita mengetahui bagaimana si struktur sel bakteri ini bisa rusak dan mati akibat gelombang ultrasonik, kemudian pemahaman ini kita gunakan untuk mengawetkan makanan. Atau dengan kata lain, kita coba untuk membunuh si bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan sehingga menjadi lebih awet atau tahan lama. Nah, untuk ini kita kemudian menggunakan beberapa sampel makanan atau lebih tepatnya minuman seperti susu ataupun jus buah-buahan. Nah, hasilnya setelah susu ataupun jus buah-buahan ini diberikan perlakuan ultrasonik, ternyata sebanyak 99,9% bakteri yang ada dalam sampel tersebut bisa mati. Nah, selain itu kandungan lemak dan protein yang terkandung dalam susu pun tidak rusak atau tidak hilang.
Nah, kemudian dari hasil eksperimen menggunakan sampel jus wortel dan jus jeruk juga diperoleh bahwa nutrisinya tetap terjaga. Misalnya kalau di jus wortel kita bisa lihat kandungan total karotennya tetap terjaga, kemudian vitamin C yang ada dalam jus jeruk tersebut juga tidak rusak ataupun tidak berkurang jumlahnya. Nah, metode ultrasonikasi ini tidak hanya kita coba untuk berbagai jenis minuman, tapi kita juga coba untuk bahan-bahan segar, misalnya seperti sayuran ataupun buah-buahan. Nah, jadi sayuran ataupun buah-buahan segar tadi bisa kita cuci dengan bantuan ultrasonikator. Jadi daripada kita cuci dengan air ataupun sabun biasa, nah kita bisa cuci dengan si alat ultrasonikator tersebut. Jadi setelah dicuci dengan ultrasonikator, nanti si bakteri-bakteri yang menempel di permukaannya tersebut akan lepas dan kemudian mati. Kemudian kotoran-kotoran lain pun juga sama akan ikut lepas dan jadi buah-buahan dan sayuran-sayuran tadi nanti akan lebih tahan lama. Nah, dari hasil penelitian kami setelah dicuci menggunakan ultrasonikator, si sayuran dan buah-buahan tadi tidak cepat busuk dibandingkan kalau kita cuci menggunakan air biasa. Nah, dari hasil penelitian kami ini sebetulnya kami berharap semoga berbagai teknologi alternatif termasuk salah satunya adalah ultrasonikasi yang sedang kami kembangkan ini mampu menjawab salah satu tantangan di industri pangan saat ini, yaitu mencegah makanan-makanan menjadi busuk dan kemudian berakhir sebagai food loss ataupun food waste. Berdasarkan data FAO, rata-rata 30% bahkan lebih bahan makanan itu terbuang sia-sia per tahunnya. Nah, ini kan mubazir dan bisa menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi tentu saja dan juga dari sisi kesehatan. Nah, salah satu penyebabnya kenapa sih banyak sekali makanan yang terbuang sia-sia ini adalah karena makanan tersebut rusak. Nah, rusaknya itu salah satunya karena bakteri ataupun agen biologis lain. Tentu saja aplikasi gelombang ultrasonik ini masih memiliki beberapa tantangan, terutama untuk penggunaannya di industri makanan misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masih harus kita jawab, misalnya kemudian ketika kita ingin menerapkan ini di industri di skala yang lebih besar, bagaimana sih sisi praktisnya, kemudian efektivitasnya seperti apa, efisiensinya bagaimana. Nah, belum lagi kalau kita misalnya coba untuk berbagai makanan yang berbeda-beda, tentu kan mereka akan memiliki properti yang berbeda juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga efek samping apa sih yang bisa ditimbulkan pada makanan yang berbeda-beda tersebut. Apakah nanti kalau di makanan A hasilnya bisa baik, tapi di makanan B mungkin akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, di sisi lain, penelitian dalam bidang ini sebenarnya bisa menumbuhkan semangat kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, dan hal ini sudah saya rasakan sendiri. Seperti misalnya saya yang bekerja di bidang mikrobiologi, ketika ingin menggunakan si aplikasi ultrasonikasi ini untuk mengawetkan makanan, nah kemudian kan saya harus tahu bagaimana prinsip kerja dari si gelombang ultrasonik ini. Nah, untuk itu kita harus bekerja sama misalnya dengan para praktisi ataupun misalnya peneliti dalam bidang mekanik, misalnya kemudian dalam bidang kimia, fisika, dan juga biologi. Jadi sehingga harapannya nanti akan terbentuk suatu pemahaman yang lebih komprehensif untuk memanfaatkan gelombang ultrasonik ini di industri makanan maupun di bidang lainnya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke permasalahan awal kita nih terkait kerusakan makanan akibat bakteri, kan dampaknya itu secara ekonomi dan kesehatan sangat besar. Nah, seandainya kita bisa menerapkan metode-metode pengawetan yang lebih efektif di beberapa critical point dalam industri makanan, mulai dari pasca panen hingga ketika makanan itu ada di depan kita, tentu ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Jadi bukan tidak mungkin teknologi-teknologi alternatif seperti gelombang ultrasonik ini juga bisa membantu untuk mengawetkan makanan lebih baik lagi. Dan ini bisa menjadi salah satu solusi tentu saja untuk mengurangi tingkat food loss dan food waste di Indonesia dan juga di dunia. Dengan mengurangi food loss dan juga food waste, maka kita dapat menjamin keberadaan pangan dan juga nutrisi yang baik bagi generasi kita saat ini dan juga generasi yang akan datang. Saya Maya Fitriyanti, sekian dan terima kasih.